Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kawan-kawan. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk membahas cara mendeteksi kerusakan pada bagian elektrikal AC. Untuk pengecekannya, kawan-kawan bisa buka untuk kap mesinnya dulu ya. Posisi mesin dingin atau mesin panas juga nggak apa-apa. Pintu-pintunya itu dibuka semua ya. Jadi pintu-pintunya dibuka semua supaya misalkan kalau mobil kita hawa dinginnya masih tersisa bisa keluar ya, supaya bisa hawanya masih normal lagi. Hawanya bisa normal lagi, maaf ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ini terkait dengan sensor suhu ya, atau termostatnya mobil ini ya. Dia supaya bisa mencapai suhu normal lagi. Nah, sedikit lama ya, maaf. Langsung saja, setelah kapnya dibuka dan pintu-pintunya misalnya dibuka, kita nyalakan mesin ya kawan-kawan ya. Kita nyalakan mesin, terus kita nyalakan AC kita ya. Yang dinyalakan tentu saja ada dua ya, blowernya sama pengatur suhunya, itu dinyalakan semua. Terus setelah itu kita nyalakan, kita coba ke bagian depan, kita cek apakah magnetic clutch-nya ini berputar atau tidak. Jadi di sini kan dia terhubung sama bel ya, V-bel, V-belnya terhubung langsung ke bagian itu ya, bagian kruk asnya mesin ya, ini ya, terhubung dengan puli yang terhubung ke kruk asnya mesin. Nggak kelihatan ya kalau dari sini ya, ini ya, terhubung ke puli dari kruk as mesin atau dari mana lah ya, pokoknya dia terhubung dengan mesin. Jadi puli ini akan selalu berputar kawan-kawan ya. Kita cek, kalau AC kita nyalakan, harusnya magnetic clutch-nya ini juga ikut berputar. Jadi ini juga ikut muter bersamaan dengan putaran dari mesin ya. Tapi kalau ini kok tidak berputar, ini kok tetap diam ya, ini berputar sendiri. Contoh seperti ini ya, coba kita nyalakan dulu untuk mesinnya. Kita nyalakan sebentar ya. Nah, seperti ini. Kok ternyata magnetic clutch-nya ini tidak ikut muter ya. Berarti kita perlu urut dulu untuk jalur kelistrikannya ini ya. Kita matikan dulu saja ya. Kita perlu urut dulu untuk jalur kelistrikannya. Jalur kelistrikannya di sini ada dua ya. Ini kabel untuk menghidupkan magnetnya. Jadi yang satunya terhubung dengan bodi atau main, dan satunya lagi akan terhubung dengan tegangan plus 12 volt. Ya, jadi kita lanjutkan ya. Jadi kita harus urut kabel positif ini apakah dia mengeluarkan listrik apa tidak. Kita bisa cek dengan multitester ya. Mungkin kawan-kawan ada yang punya multitester, tapi kalau tidak punya multitester kita bisa pakai bohlam ya, bohlam lampu yang 12 volt. Satunya kita groundkan, satunya kita colokkan ke sini, kita nyalakan AC-nya, dia nyala apa tidak. Kalau nyala, berarti masalah kita ada di magnetic clutch-nya yang sudah terbakar atau bagaimana, sehingga sudah ada input tegangan dari sini tapi dia tidak ikut berputar. Tapi biasanya kalau terbakar itu sekringnya di dalam juga ikut putus ya kawan-kawannya. Atau mungkin magnetic clutch-nya ini lemah, itu juga bisa. Jadi kita cek apakah di sini ada tegangan atau tidak. Kalau ada berarti masalahnya ada di sini ya kawan. Masalahnya ada di magnetic clutch-nya ini yang bermasalah. Atau kalau misalnya kok tidak ada tegangan, kita jangan salahkan dulu, barangkali ada kabel yang putus. Jangan dulu ya. Kita cek dulu untuk magnetic clutch-nya ini. Caranya kita hidupkan mesin, atau tidak usah hidupkan mesin juga tidak apa-apa ya. Kondisi seperti ini, kita lepaskan soket yang ini ya. Soketnya ini kita lepaskan, terus kita cari kabel yang agak sedikit panjang, kita hubungkan ke sini. Terserah ya bagaimana cara menghubungkannya kawan-kawan. Terus kabel yang satu lagi kita taruh di positifnya baterai langsung. Kita taruh di positifnya baterai langsung. Kemudian ini coba kita gerakkan. Kalau kok ternyata dia keras, berarti magnetic clutch-nya masih bagus. Tapi kalau ternyata dia masih ringan seperti ini, berarti magnetic clutch-nya ini memang sudah lemah dan waktunya untuk diganti. Itu pendeteksian yang pertama. Nah, sekarang kita anggap untuk magnetic clutch-nya ini
bagus ya, tidak ada masalah. Terus kita deteksi listrik yang dari sini yang seharusnya menghidupkan magnetic clutch, dia tidak ada. Jadi listrik yang 12 volt positif ini ternyata kok tidak ada. Kita cari ya, kita runut kabel ini masuknya kemana. Iya, jatuh yo. Jatuh, jatuh. Pasang lagi ya. Biar masang ngene ya. Oh, ngene ya. Wes. Ternyata kok listrik di sini ada. Ternyata kok listrik di sini tidak ada, berarti kita harus runut kabelnya. Biasanya kita bisa cek dulu untuk sekringnya ya, letak sekringnya di sini kawan-kawan ya. Ini mohon maaf ya, agak amatir memang saya ini. Ini ya, letak sekringnya kalau untuk kijang itu di sini. Rata-rata mobil juga sama ya, letak sekringnya di sini. Untuk panduan mencari sekringnya itu biasanya ada di tutupnya ini ya. Di tutupnya ini. Nah, di sini ada panduan bahwa AC itu yang ini, yang 10 ampere ini. Atau kalau di sini ya berarti dia nomor 2 dari kiri dan 2 dari bawah. 2 dari kiri dan 2 dari bawah. Yang ini berarti ya. Yang 10 ini. Iya, ngeng ya. Ngeng ya, Bapak dandan le jean. Tutup. Awas kecepet, lanjutkan ya. Jadi kalau kita cek ternyata sekringnya masih bagus, langkah selanjutnya kita bisa cek untuk bagian switch ya. Switch AC ini ya. Ini switch untuk menyalakan magnetic clutch seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Switchnya ini apakah masih bagus atau tidak? Untuk cara pengecekan switchnya, kita lepas ya dari soketnya. Maaf ya, kita taruh dulu. Ini ya, switchnya sudah saya lepas. Untuk cara pengecekannya akan kita lakukan pada video yang lainnya, karena supaya menghemat waktu juga. Mungkin ada kawan-kawan juga yang hanya mencari cara mengetes switch saja. Jadi supaya lebih mudah menemukan video-videonya ya. Jadi untuk pengecekannya kita membutuhkan multitester ya. Kalau tidak punya multitester ya bisa pakai kabel yang ada bohlamnya juga bisa. Terus kita butuh kabel yang seperti ini yang sudah dihubungkan dengan skun ya supaya memudahkan. Sama aki ya, kita butuh aki juga. Kita bisa pakai aki mobil atau aki yang lain. Itu untuk pengecekan switch. Kalau ternyata kok switchnya ini masih bagus, pengecekan berikutnya bisa kita lakukan untuk termistornya ya, atau termometernya mobil ini yang mendeteksi suhunya. Biasanya ini juga punya masalah ya. Termistor nggak kelihatannya dari sini ya, itu ya. Jadi termistor itu yang itu ya, ada penolannya itu ya, ada yang itu ya, yang ini adalah termistornya. Kabel termistornya menuju ke mana? Kabel termistornya menuju ke sini ya kawan-kawan ya. Jadi untuk kijang ini letak electrical AC-nya dia ngumpul ya. Ada switchnya, switch untuk menyalakan magnetic clutch, ada soket untuk termistor, ada switch untuk menyalakan blower ini ya. Jadi kalau misalnya blowernya kok tidak berputar, bisa kalian cek untuk switch yang ini ya. Untuk cara pengecekan switch itu rata-rata sama ya, akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi kalau kita cek cara pengecekannya ini juga akan kita bahas pada video berikutnya, karena ada juga orang yang hanya mencari bagaimana cara mengetes termistor begitu ya. Kan kita buat videonya terpisah supaya lebih memudahkan. Terus kalau ternyata kok ini masih bagus, ini kita skip dulu ya. Kalau misalnya ini kok masih bagus juga, jadi switchnya masih bagus, termistornya juga masih bagus, kita perlu kita cek dulu untuk kabel-kabel dari ininya ya, apakah tegangannya sudah masuk.
kabel-kabel dari pengatur suhu sama switch blowernya. Apakah tegangannya sudah masuk ke bagian yang namanya ini ya, namanya adalah modul AC atau modul untuk magnetic clutch atau modul untuk termistor. Jadi ini yang fungsinya untuk termostatnya ya. Jadi ketika mencapai suhu yang diinginkan, nanti magnetic clutchnya itu harus terputus supaya suhunya tetap tidak naik terus. Nanti kalau naik terus kompresornya bekerja terlalu keras dan bisa berbahaya. Nanti bisa juga pipanya nanti bisa meletus atau bagaimana lah ya, pokoknya berisiko sekali. Jadi ketika suhunya sudah terlalu dingin, mencapai suhu dingin yang diinginkan, alat ini akan memutus listrik yang menuju ke switch, sehingga switch ini akan memutus listrik yang menuju ke magnetic clutch, sehingga magnetic clutchnya akan bebas kembali. Kompresornya tidak ikut berputar lagi mengikuti mesin gitu ya. Nah, kalau misalnya semuanya sudah dicek, kita perlu curiga untuk alat yang ini ya, biasanya ini sering bermasalah gitu. Ini harganya mahal ya kawan-kawan ya. Ini harganya mahal sekitar 400 sampai 500 ribu. Tapi bisa juga diperbaiki kalau bagi yang bisa. Tapi spare partnya juga jarang ada kalau di daerah saya. Seperti transistor yang tipe A1 berapa ya, saya lupa ya. Itu sulit ditemukan di sini, sama IC-nya juga sulit ditemukan kalau di sini. Kalau misalnya kok tidak bisa kita memperbaiki itu karena spare partnya yang tidak ada, kita bisa cari online. Atau kalau cari online juga tidak ada dan atau harganya terlalu mahal, solusi lain kita bisa menggunakan modul termostat yang sering dijual di online shop ya. Ini harganya cukup murah ya kawan-kawan ya. Saya beli ini harganya cuma 25.000 dulu. Ya tentu saja tidak ada casingnya ya. Kalau cari yang ada casingnya dan bagus itu harganya 50-an ribu mungkin ya. Jauh lebih murah daripada alat ini yang harganya bisa mencapai 500.000. Ini Denso ya. Ini Denso. Alat ini harganya bisa mencapai 500.000. Bisa kita akali dengan alat seperti ini. Atau yang bentuk-bentuk lainnya. Ada juga yang pakai termostat model putar manual ya. Tadi dia pakai bimetal. Termostat yang model putar itu biasanya ada di kulkas atau mobil-mobil zaman dulu ya. Jadi dia muter begini ya, muter begitu. Itu juga bisa. Ya tergantung bagaimana kreativitas kawan-kawan. Untuk cara pemasangannya akan kita bahas di video yang lain. Untuk saat ini itu saja dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.